Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yusuf Mansur bersama saudara semua membahas tentang surah Al-Mulk. Kita sudah membahas tafsir Al-Mulk ayat 1 dan kita belum beranjak ke ayat 2 karena kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan dari surah Al-Mulk. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada keutamaan minimum ya, keutamaan umum dari setiap ayat dan setiap surah ya dari Al-Qur'anul Karim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, laisa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Aku kata Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga alif lam mim itu 3 huruf. Bayangkan pemirsa, bagaimana kalau kita kemudian membaca tabarok setiap malam, berapa itu pahalanya? Baik ya, sambil kita kemudian menikmati fadilah dari keutamaan Al-Mulk, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pakai. Harapan saya adalah saudara-saudara bisa memakai surah Al-Mulk ini setiap hari saudara baca, kalau perlu saudara pun menghafalnya insyaallah. Saudara yang pengen mendapatkan murotal surah Al-Mulk ya, bisa di-download di website kita di www.yusufmansur.com. Saudara bisa kemudian mendownload 4 surah Yasin yang sudah kita baca, Ar-Rahman, Waqiah, dan terakhir adalah surah Al-Mulk. Insyaallah ya, dengan saudara mendownload 4 surah ini, harapan saya saudara bisa menghafalnya. Amin. Kita lanjut ke hadis berikutnya. An Anasin qala, dari sahabat Anas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah bersabda, suratan, satu surah fil Qur'anil Karim, ma hiya illa 30 ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Dari Anas dia bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda satu surah yang isinya itu 30 ayat yang bisa melindungi dan menjaga gitu ya pemiliknya sampai kemudian nanti dia masukkan juga ke dalam surga. Dialah itu surah Tabarak. Jadi surah Tabarak ini kalau kita pegang bisa menjaga kita dari neraka dan bisa masukin kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo saudara, disiplinin. Atau ada satu ayat itu disiplinin insyaallah. Kita langsung berangkat ke hadis yang berikutnya. Kita sudah bahas berapa hadis nih? 1, 2, 3, 4. Ya, hadis yang kelima. Ani bin Abbas yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla 4 raka'atin khalfal isya'i al-akhirati qara'a fi raka'atinil awlayain qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qara'a fi raka'atini al-akhirain ya tanzilu as-sajdah wa tabarak kutibna lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadri. Nah, kemarin kan ada teman-teman yang kehilangan Lailatul Qadar barangkali, tidak dapat Lailatul Qadar kan? Nah, ini ada hadis Masya Allah ya dari Ibnu Abbas. Hadis ini bersumber bahwa siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya, maksudnya ba'diyah, lalu dia membaca di 2 rakaat yang pertama, jadi rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, lalu rakaat yang ketiga tanzil as-sajdah, yakni alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi mirabbil alamin, surah as-sajdah, surah ke berapa itu? 32 ya. Kemudian rakaat yang keempatnya membaca surah Al-Mulk, maka dia dicatat memiliki pahala seakan-akan dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Coba tuh, kuat nggak? Kalau yang 2 rakaat pertama kuat deh, kuliah kulhu enteng. Rakaat yang ketiga ini, rakaat yang ketiga adalah surah As-Sajdah. Rakaat yang keempat bacanya surah Al-Mulk. Tapi pemirsa, saya tetap meminta pandangan saudara-saudara yang ahli hadis, barangkali ada takhrijnya, ada bobot hadis yang perlu dikoreksi, ya, diteliti begitu. Ini hadisnya sahih atau tidak, palsu atau tidak.
Hasan Sahih atau Hasan saja atau dhaif, silakan saudara bisa kirimkan email ke saya, ya. Gimana lagi nulisnya ini? Sini ya. Ini email saya saudara. Yusuf Mansur _wh@yahoo.com. Umpama ada saudara yang mengerti, oh menurut saya Albani hadis ini dhaif atau hadis ini palsu, silakan kirim ke Yusuf Mansur _wh@yahoo.com. Insya Allah hadis ini pun oleh kawan-kawan diteliti, ya, kemudian kami upload hasil penelitiannya di www.yusufmansur.com. Lalu Ustadz, kalau memang Ustadz sudah meneliti, seperti apa itu? Pada saat saya mengajar ini belum saya teliti, tapi setelah saya mengajar insya Allah saya teliti. Dengan maksud apa? Karena secara isi memang subhanallah. Secara isi dari hadis-hadis ini, kalaupun misalkan hadis ini palsu, ketahuilah bahwa pahala dari Allah itu luar biasa gitu. Nggak keuber juga. Nih coba saya akan berikan saudara ilustrasi ya. Saya akan berikan saudara ilustrasi. Kita balik dulu saudara. Peraturan umum dari Rasulullah SAW adalah apa? Yang ini sahih. Setiap satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Ini pasti. Ini hadisnya sahih. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Satu ayat dari Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba hitung saudara, berapa ini? Berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 huruf. Berarti kalau 33 huruf, maka rewardnya adalah 33 dikali 10 sama dengan 330 kebaikan. Jadi satu ayatnya dari surah Tabarok, surah Al-Mulk minimum berisi 330 kebaikan. Dan ini masih plus-plus. Plus-plus gimana? Nanti kita lihat setelah yang berikut ini. Silakan. Terima kasih saudara masih bersama Yusuf Mansur. Saya berharap saudara tidak ketinggalan satu episode pun ya tafsir tentang surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Hadis-hadis yang kemarin kita pelajari sampai hari ini dia masih diteliti. Pada saat saya mengajari ini masih diteliti, masih ditakrid apakah ini hadis-hadis ini sahih, dhaif, mutawatir atau hasan atau maudhu malah palsu. Saudara yang tahu silakan di email ke saya ke yusufmansur_wh@yahoo.com. Teman-teman pun insya Allah ya segera akan mengupload hasil penelitian tentang hadis-hadis seputar Al-Mulk ini, lalu akan diberitakan di www.yusufmansur.com. Apakah semua hadis ini bisa dipakai, layak dipakai. Tapi saya secara pribadi, kalaupun hadis ini palsu atau lemah, maka ketahuilah dari sisi hadis yang sahih, satu hurufnya saja, menurut Rasulullah SAW, setiap satu huruf itu dikali 10 kebaikan. Kenapa sih manusia itu punya kesusahan, kesulitan? Karena barangkali ini tabungan kebaikan, ini tabungan keburukan. Tabungan kebaikannya ini 40. Sementara tabungan keburukannya ini 60.
Kalau kondisi kayak begini, maka saudara bisa dipastikan hidup saudara yin dan yang-nya ini tidak seimbang, sehingga saudara insya Allah menurut hitungan saudara mesti susah. Mesti susah. Kalau mau saudara itu hidupnya berkelimpahan, berkecukupan, sejahtera, saudara paling tidak harus begini posisinya. Harus begini posisinya. Bentar pemirsa. Posisi minimalnya harus seperti ini. Ya. Saudara kebaikannya 60, keburukannya 40. Kira-kira begitu. Ada orang-orang yang sampai pol, keburukannya pol sampai 100, bahkan bunyi di sini tet tet tet. Karena di sini 300. Tabungnya udah kagak muat lagi, sampai dia meninggal ditendang kekencangan masuk surga. Kelewatan. Ya, sementara keburukannya 0 di sini, nggak ada, masya Allah. Nah, baca Quran akan menghasilkan kemudian reward, poin, nilai kebaikan yang drastis banget banyaknya. Saudara yang dirahmati Allah, ini dikali 10 ini standar. Saya bilang saudara bisa mendapatkan plus-plus. Kalau apa? Kata Rasulullah, ila sab'i mi'ati di'fin. Saudara berpotensi kemudian setiap huruf yang saudara baca dikalinya bukan 10, tapi dikali 700. Kalau dikali 700 berapa nih? 33. Ini saya masih matematika zaman dulu nih. 7 kali 3 berapa ya? 21. Zaman dulu banget ya. 7 kali 3, 21 tambah 2. 23. Tambah 0-nya. 0-nya berapa? 0-nya 2. Berarti sekali baca Al-Mulk ayat 1, 23.100 kebaikan. Subhanallah. Saudara pengen tahu nggak hitungan kebaikannya seperti apa? Ilustrasi 23.100 kebaikan, ilustrasi seperti apa, pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, jangan kemana-mana besok. Karena kita udah mau masuk nih Odoa di segmen yang berikutnya. Besok jangan kemana-mana, kita akan membahas seperti apa sih polarisasi 23.100 kebaikan itu seperti apa. Saudara, sekedar ilustrasi buat besok nih. Nih lihat. Nyebrangin nenek-nenek. Nyebrangin nenek-nenek. Ini nyebrangin nenek-nenek, berapa nenek nih? 1. Lihat dong. Nyebrangin nenek-nenek. Berapa nenek-nenek? 1 nih nenek-nenek. Maksudnya emang nenek-nenek, nyebrangin nenek. Maksudnya repot amat sih. Ya udah nggak penting lah. Nyebrangin nenek-nenek itu berapa kebaikan? Nih, ini jalanan, ya. Ini nenek-nenek nih mau nyebrang. Oke, dia mau nyebrang ke sini, kagak bisa nyebrang, mobil banyak banget. Ente ngelihat nih baik. Ente seberangin lah nenek-nenek ini ke sini. Itu baru berapa kebaikan? Baru 1 kebaikan. Berarti kalau ente mau kebaikannya setara nyebrangin nenek-nenek dengan 1 ayat surah Al-Mulk, ente mesti bulak-balik 23.100 kali. Jadi begitu nenek-nenek udah diseberangin, maaf nek, saya pulangin lagi nenek ke sini. Sampai sini, pulangin lagi ke sini. Sampai 23.100 kali. Baru ente kelar tuh kebaikan. Setara dengan Al-Quranul Karim 1 ayat. Subhanallah. Nah tapi bener gak seperti ini? Nah besok dah. Besok kita bahas. Artinya apa yang saya mau katakan? Kalaupun hadis yang tadi saya pelajari dan saya ajarkan kepada saudara adalah hadis-hadis yang tidak benar, palsu, cuman bohong belaka misalkan. Sesungguhnya nggak pakai hadis itu pun 1 ayatnya saja udah subhanallah. Kita akan segera masuk ke Odoa, one day one ayat, masuk ke ayat ketiga suratul Fatihah setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah ya saudara belajar Odoa, one day one ayat lewat Antv. Setiap segmen 3, setiap harinya mulai dari Senin kemarin tanggal 2 Syawal sampai seterusnya segmen 3 kita akan
Kemudian menghafalkan Al-Quran dari mulai a'udzu sampai selesainya. Saya berharap saudara semua meregistrasikan diri saudara menjadi santri tahfiz online Yusuf Mansur, STO Yusuf Mansur, di www.yusufmansur.com. Kalau saudara adalah seorang ibu yang tidak ngerti tentang internet, gampang caranya. Ke warnet aja. Suruh dia daftarin diri ibu untuk menjadi santri tahfiz online. Belajarnya apa tuh? Belajarnya tiap hari saudara akan dapat one day one ayat seperti yang hari ini kita pelajari, tapi dalam bentuk yang lebih lengkap. Saudara belajar kemudian tafsirnya. Saudara kemudian belajar tilawahnya. Saudara kemudian juga belajar bahasanya, lughahnya. Saudara belajar tentang kisah-kisah atau apa yang terjadi yang berkaitan dengan ayat tersebut. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah. Tiap hari dikirimin. Ketika saudara nanti daftar di www.yusufmansur.com sebagai STO, santri tahfiz online, saudara akan punya akses ya. Insya Allah kita akan mengirimkan lewat gadget saudara, ya, lewat handphone, lewat BB, lewat iPad, ya, lewat iPhone. Insya Allah ini pembelajaran digital, pelajarannya online. Saudara tiap hari pun akan belajar one day one hadis. 40 hari pertama saudara belajar Arba'un Nawawi lewat handphone doang nih. Ini yang dulu saya jelaskan sebagai pesantren dalam genggaman. Jadi saudara bisa nyantren bersama Yusuf Mansur dan Antv hanya lewat handphone di genggaman saudara. Nggak perlu mandi, nggak perlu kemudian saudara bermacet-macet ria, tidak perlu parkir, tidak perlu beli bensin dan selanjutnya. Saudara cukup lewat media digital saja. Belajar apa lagi? Setiap hari belajar fikih ibadah. Belajar apa lagi? Belajar setiap hari doa-doa atau zikir-zikir. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai ya, sambil kita pelan-pelan belajar. Baik, kita sekarang masuk ke ayat yang ketiga ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kita mulai dari A'udhu. Masih ingat gaya bacanya? Kita mulai ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga hari ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Ustaz, kalau Fatihah mah udah tahu, iya. Tapi kita belajar juga lagunya, kita belajar juga murotalnya, supaya nanti bisa belajar ya lebih hebat daripada Yusuf Mansur dalam membaca Qurannya. Enak loh ketika jadi imam tuh kalau kita bisa baca Quran, enak, masya Allah. Ini kalau pakai langgam, masya Allah nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saudara udah nggak pakai lagi lagu zaman 70-an kalau bisa. Jangan pakai lagi nada zaman tahun 80-an. Tahun 80-an gimana bacanya? Ada yang masih ingat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lempeng terus kayak begitu. Kalau bisa jangan, nanti saudara belajar lewat www.yusufmansur.com. Melalui program santri tahfiz online, saudara belajar cara-cara bacanya imam-imam Haramain. Misalkan Imam Mahir Al-Maikli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Atau belajar gaya Imam Sudes nanti. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana. Bisa insyaallah. Semua bisa asal kita belajar. Nah, kita belajar dulu pakai murotal yang basic.
yakni Merotal Yusuf Mansur insyaallah. Kita ulangi sambil kita sudahi program wisata Hati Antv hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu di Wisuda Akbar ya. 50 ayat pertama Suratul Baqarah. Tempat masih kita pilih di mana adanya. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.